adiknya si Alex, Burani. Iya. Anaknya cerita. Masih banyak ya bantuannya. Terkuak awal mula terbongkarnya kasus pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun yang hilang selama 8 bulan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kasus tersebut terbongkar berkat Muhammad Reza, ketua RT di sebuah perumahan di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Selasa 25 November siang, Reza dan istrinya sempat mendatangi rumah duka dan disambut langsung oleh ibunda Alvaro, yakni Arum. Diceritakan oleh Muhammad Reza bahwa ia menerima informasi awal soal pembunuhan Alvaro dari seorang remaja berinisial N, anak dari asisten rumah tangga berinisial I yang bekerja di rumah Reza. N sendiri mendapatkan cerita tersebut dari G selaku keponakan dari ayah tiri Alvaro, yakni Alex Iskandar. Adapun G dan N merupakan teman satu kelas di SMA. Kepada N, G mengaku mengetahui pamannya tersebut telah membunuh Alvaro. Menurut Reza, G mengetahui Alex Iskandar melakukan pembunuhan terhadap Alvaro dan menunjukkan foto korban melalui media sosial. Reza mengaku sudah mendengar informasi itu sejak September tetapi belum berani melapor karena tidak mengetahui detail kejadian. Reza kemudian meneruskan informasi tersebut kepada Polsek Pesanggerahan yang langsung menindaklanjuti. Polisi kemudian menangkap Alex pekan lalu pada Jumat 21 November. Reza mengaku terdorong melapor karena ia iba melihat unggahan keluarga korban di media sosial. Saat melapor, Reza membawa bukti awal berupa rekaman percakapan antara ART dan anaknya terkait cerita tersebut. Meski tidak mengenal langsung pelaku, Reza mengetahui bahwa adik tersangka tinggal di satu kompleks perumahan dengannya di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor. Ia juga memastikan saksi remaja itu tidak pernah mendapatkan ancaman setelah membagikan cerita tersebut. Diwartakan sebelumnya, Alex Iskandar menculik Alvaro di Masjid Al-Muflihun, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Kamis 6 Maret 2025 silam. Ia lalu membawa Alvaro ke kediamannya di wilayah Tangerang. Di lokasi inilah Alex Iskandar menghabisi nyawa Alvaro dengan cara dibekap menggunakan handuk. Alex Iskandar lalu membuang jasad Alvaro 3 hari kemudian di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. 8 bulan kemudian, jenazah Alvaro baru ditemukan, namun tinggal kerangkanya saja. Adapun motif Alex Iskandar membunuh Alvaro karena merasa sakit hati diselingkuhi oleh ibu kandung korban, yakni Arumi. Sementara itu, secara terpisah, ibunda Alvaro, Arum, mengungkap sosok Alex yang temperamental dan kerap bermain tangan. Arumi berujar adik-adik Alex mengetahui perilaku kekerasan yang dilakukan oleh sang kakak kepadanya. Ia juga sempat memiliki bukti berupa foto-foto tetapi hilang setelah ponselnya diganti. Yang menjadi perhatian Arum, Alex tidak hanya kasar tetapi juga tidak bisa menerima Alvaro putranya. Selain itu, Arum menilai Alex tidak banyak membantu dalam urusan rumah tangga, sehingga ia harus bekerja seorang diri sampai ke luar negeri, sedangkan Alex tidak memiliki pekerjaan tetap meski usianya sudah cukup tua. Arum mengungkapkan berbagai upaya dilakukan Alex agar ia mau kembali kepadanya, salah satunya berusaha mendekatkan diri dengan anak-anaknya selama ia pergi bekerja. Alex pernah melontarkan ancaman akan menculik Alvaro jika tidak mau rujuk. Awalnya Arum menganggap ancaman itu hanya gertakan, tetapi benar-benar dilakukan. Arum juga menilai Alex keras kepala dan mudah cemburu, bahkan terhadap hubungan Arum dengan keluarganya sendiri. Di sisi lain, kakek Alvaro yakni Tugimin menyebutkan bahwa Alex dikenal dengan sosok yang baik, sopan, dan tidak pernah menimbulkan kecurigaan apapun. Sikapnya terhadap istri yang kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga ditutupi di depan sang mertua. Sikapnya kepada keluarga maupun tetangga dinilai ramah, sehingga tidak ada yang menyangka Alex menyimpan tindakan keji di balik sikapnya. Ya, saya di sini keluarga sama istri saya mengucapkan turut berduka cita aja atas kejadian Alvaro ini. Izin Pak kamera. Ya, itu sih. Itu tadi Bapak sempat bercerita mengenai kecurigaan Bapak. Bisa juga kami tahu kecurigaan Bapak itu bermula dari mana sih Pak?
sebenarnya ini dari cerita awal memang dari saksi memang cerita kepada yang kerja di saya. Jadi saya memang yang lapor ke Polsek. Jadi sekitar seminggu yang lalu ke Polsek. Akhirnya karena gerak cepat ditindaklanjuti oleh Polsek Pesanggerahan sampai dengan tersangka tertangkap sama korban ditemukan. Saksi yang Bapak maksud itu siapa Pak? Dan kenapa bisa melapor ke Bapak? Ya karena dia kerja sama saya. Oh, saksi tahu peristiwa itu dari mana atau melapor ke Bapak detailnya seperti apa Pak? Ya karena saksi dan keponakan tersangka itu satu sekolah. Yang dilaporkan apa Pak? Yang dilaporkan adalah kejadian tentang terkait korban. Ya, apa yang terjadi dengan korban. Jadi sebenarnya kita sudah tahu dari bulan September, cuma keberanian saya untuk melaporkan masih takut melapor karena saya nggak ngerti detailnya. Akhirnya kemarin seminggu yang lalu saya berani untuk melapor. Berarti saksi melaporkan tentang adanya pembuangan korban ya Bu ya? Pembunuhan. Saksi tahu itu karena diceritakan oleh pelaku sendiri atau gimana Pak? Bukan, diceritakan oleh temannya. Temannya itu merupakan ponakan dari tersangka. Berarti ponakan tahu bahwa pelaku melakukan pembunuhan itu? Ya. Usia ponakannya yang mengetahui itu usia berapa Pak? Masih SMA, 16 tahun. 16 tahun. Setelah menerima laporan dari saksi itu langsung melapor ke Polsek atau seperti apa? Oh enggak, belum. Langsung lapornya ke saya. Dari saya langsung menindaklanjuti ke Polsek. Gitu. Dan akhirnya koordinasi Polsek dan kami, pelaku cepat tertangkap. Tapi Bapak mengenal pelaku itu? Pelaku enggak, tapi adiknya adalah tinggal di perumahan kami aja. Di satu perumahan dari satu komplek dengan kami. Kalau penjelasan dari ponakan Bapak pada saat ngasih tahu yang kejadian itu gimana Pak? Bukan ponakan saya sih kalau saya. Jadi anaknya yang kerja di rumah saya, ART saya. Penjelasannya seperti apa? Lapornya ke Bapak seperti apa? Ya ada kejadian bahwa om saya melakukan pembunuhan terhadap seorang anak. Anaknya siapa? Ditunjukkan di media sosial, ini loh anaknya, namanya Kiano Alvaro Nugroho. Yang mendorong Bapak akhirnya melaporkan ke polisi karena Bapak saya merasa kasihan. Jadi orang tuanya, kakeknya saya lihat di IG, di Instagram, dan rasa kemanusiaan saya ya itu di sini. Akhirnya saya berjuang bagaimanapun pelaku harus tertangkap. Kalau itu saya. Ya. Kalau boleh tahu bukti-bukti yang dibawa pelakunya ini, adik pelakunya ini gimana Pak? Pribadinya, saya sebenarnya ya itu warga di perumahan saya, cuma saya sih ya biasa aja sih ya. Itu nggak ada yang aneh mencurigakan. Tapi waktu Bapak melapor ke polisi, Bapak membawa bukti-bukti atau cuma membawa Oh iya saksi? dong, saya membawa bukti-bukti. Setelah keduanya saya membawa saksi. Bukti apa yang Bapak bawa? aja Pak? Rekaman pembicaraan Bapak dengan ART Bapak? Sama anak-anaknya yang diceritain. Anaknya ART saya yang diceritakan. CCTV mungkin ada Pak? CCTV ini tidak ada. Ya, itu. Ya dari bukti-bukti kecil itu terungkaplah siapa pelakunya dan jenazah di mana. Jadi saksi ini detail pembunuhannya itu tahu ya Pak ya? Sebenarnya kalau detail tidak, tapi secara garis besar karena saksi ini kan saksi kunci yang ceritanya masih umur 16 tahun. Jadi masih ya kabur dan karena didukung dengan penyidikan dari kepolisian menguatkan bahwa tersangka itu adalah Kalau siapa adiknya tersangka. pelaku itu perempuan apa laki-laki? Apanya? Adiknya pelaku itu. Perempuan. Ya. Pak saksi ini kan mengetahui adanya pembunuhan ya Pak. Sempat ada ancaman atau semacamnya gitu Pak? Ancaman tidak ada. Cuma karena mereka kawan baik ya di satu kelas ya, jadi ya nggak ada ancaman gitu. Ya. Itu di perumahan mana ya? Tenjo aja. Jadi kami nggak berani. Ya. Kerja apa ya Pak? Kerja apa Pak? Apanya? Sama Bapak, kerja sama Bapak itu kerja apa? Asisten rumah tangga saya. Bapak namanya mungkin? Bapak Saya Reza. Pak Reza. Terima kasih banyak Pak, terima kasih sudah bantu polisi ya Pak ya. Ya? Guntur itu bukan saya. Saya Muhammad Reza. Muhammad Reza. Ya. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.